أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, karena dapat kita kembali berkumpul dalam majelis ini di malam yang mulia, malam Jumat. Sama-sama kita menuntut ilmu agama, menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam, mempelajari akan ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu istiqomah dan diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halaman 101. Masih membicarakan tentang yang membatalkan sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Termasuk yang membatalkan sembahyang terbuka aurat jika tidak cepat-cepat ditutupinya pada waktu itu juga. Misalnya orang si fulan, lelakian misalnya, sembahyang betapih tapi kada berselawar di dalamnya, tapi aja sembahyang di muka lawang misalnya, angin betiup. Nah, soalnya angin ini betiup, soalnya tak singkai tapi oleh ditiupan angin tadi, kalau kelihatan paha. Nah, dilihatakannya, kada ditutupinya cepat-cepat, batal sembahyangnya. Tapi kalau langsung ditutupinya pakai tangannya, kada batal. Nah, nang kelihatan stomat tadi itu kada membatalkan kalau cepat-cepat ditutupinya. Tapi kalau kada ditutupinya cepat-cepat, biarkan aja itu terbuka auratnya, itu batal sembahyangnya. Boleh kan jar lelakian sembahyang tapi kada berselawar, boleh. Karena yang diwajibkan itu menutup nang bagian atas dan bagian samping. Kan kita tuh bila betapih, ya kalau betapih nih, misalnya kan ada bersalawar di dalam nih, kan tapih ini menutupi bagian atas dan bagian samping. Adapun bagian bawah, amun dijinguk tuh mulai bawah tuh kelihatan dah aurat tuh. Nah, itu kada apa-apa, cuman kada aman juanya, aman bersalawar juga di dalam tapih ini tuh. Nah, walaupun sah aja sembahyang kada bersalawar, tapi betapih kok mengelilingi ya kalau, nah sekelilingnya menutup, cuman amannya bahasa lawar juga paham. Rupina
dijinguk kawan kah mulai bawah maksudnya beloteng. Ini Bang Guru bajunya rapih ya lah, pakai garba salawar dalam kelihatan sini juga tabahannya tuh kayak Itu batal juga. ya Allah. Batal juga ya. Atau misalnya lubangnya yang kayak lubang rokok, tapihnya karena rokok berlubang cuman bagian paha. Nah kelihatan kulit, kelihatan lewat lubang tuh kulit di paha ini, maka batal. Ini guru yang rapihnya kelihatan benar. Nah itu batal benar. Rapid tuh sekilat itu batal. Kelihatan pahanya. Nah jadi ulang-ulangi pulang walaupun sudah pernah disampaikan aurat laki-laki kayak apa, aurat bini-bini kayak apa, aurat dalam sembahyang. Nah arti aurat dulu menurut syariat yaitu sesuatu yang wajib ditutupi dan haram maitihi memandang kepada sesuatu itu. Nah berarti sesuatu itu aurat tuh. Contoh misalnya aurat laki-laki kan, kan adalah syarat. Situ ada ini penjelasan oleh yang lain. Syarat yang menutup tubuh itu adalah sesuatu yang kawa dipakai, baik itu kain atau kulit kayu kah. Kadang mau kayak ini orang misalnya manabuk lubang samot awak, lalu ini bati lanjang misalnya Allah, lalu buat di lubang itu. Nah itu kadang mencukupi menutup aurat walaupun dia di lubang itu inya tertutup auratnya karena inya berbuat dalam lubang tapi inya berarti lanjang. Nah itu kadang mencukupi itu. Nah harus ada sesuatu yang dipakai, harus ada sesuatu yang dipakai. Atau misalnya kayak ini, misalnya orang bermasuk di dalam khimah tuh ya, khimah tenda itu kan menutupi itu, lalu inya di bagian dalam tenda itu tapi berarti lanjang. Itu kan nutup aurat juga, ada sembahyang di situ. Tenda kanak-kanak jadi kalau Itu kan kadang memakai karena ini harus dipakai di awak. Contohnya kayak tapi, selawar kan, gamis, baju. Nah itu ada cukup dengan menabuk lubang, lalu orang untuk lanjang bagian dalam lubang itu tertutup aja lubang itu jangan kawan. Nah kemudian syarat yang sesuatu yang menutup itu pula menegah kelihatan warna kulit kainnya itu. Nah, jadi walaupun kain itu tipis benar, tapi menutupi warna kulit. Tapi lamun kainnya itu tipis benar tapi ketahuan warna kulit orang tuh hirang kah, coklat kah, atau putih kah, kelihatan mulai luar kain tuh. Nah itu kadang mencukupi menutup aurat. Dan kain ini misalnya transparan, nah kayak ada kalau kain kebaya yang baju ibu-ibu bahari tuh, itu kan transparan tuh kada kalau nutup, kada dianggap menutup aurat tuh, kelihatan warna kulit. Nah jadi harus tertutup warna kulit itu. Nah ada guru lo nih bagi orang baju tapi tipis banget kalau lo pakai. Tapi itu kelihatan lah warna kulit mulai luar. Kelihatan juga tipis benar. Kada kelihatan. Kelihatan juga. Iyalah. Kada memakai. Cuman kan kalau lelakian auratnya di dalam sembahyang tuh antara pusat dan lintuhut lah, asal menutupi pusat dan lintuhutnya. Misalnya anggaplah betapih kan, betapih ini ke atas pada pusat, ke bawah pada lintuhut. Walaupun pian memakai baju yang transparan tadi tidak apa-apa kan, soalnya kan di sini bukan aurat. Ini kisah aurat dalam sembahyang lelakian nih, antara pusat dan lintuhut. Ada baju misalnya sahaja sembahyangnya. Nah cuma dalam kitab fikih itulah ini bagi lakian
pusat itu kada termasuk aurat. Lintuhut tuh kada termasuk aurat. Jadi antara pusat dan lintuhut itu aja aurat, tapi kada sempurna menutup aurat yang lamun kada ditutupi pusat dan lintuhut tuh, maka wajiblah juga menutupi pusat dan lintuhut. Ada kaidah usul fikih ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib ya, sesuatu yang kada sempurna kewajiban kecuali dengan itu maka itu hukumnya wajib juga. Artinya kada sempurna menutup aurat lamun kada ditutupi pusat dan lintuhut nih, maka menutupi pusat dan lintuhut nih wajib walaupun dia tidak termasuk aurat. Jadi makanya kalau lelakian misalnya seandainya bersalawar katuk kayak salawar katuk, nah ke atas pada pusat, itu ke bawah pada lintuhut, sembayangnya misalnya sah sembayangnya, atau betapih ke atas pada pusat ke bawah pada lintuhut, sah sembayangnya menutup aurat sudah. Nah kalau bebiniannya kalau aja sudah pian seluruh tubuh itu aurat dalam sembahyang kecuali wajah ya kala dan kedua telapak tangan bolak-balik. Kedua amannya tuh memakai mukana nang ada talinya sini. Nah, binian nih, nambah tali sini supaya kada tak ulur, amun tak ulur kayak ini nah kelihatan ini nah bisa batal. Ini aurat gini dalam sembahyang bebinian bebinian ya Allah. Nah, dagu nih aurat yo nih bebinian nih sembahyang. Jadi bila mukana tuh ini ditutupi nang di bawah dagu nih. Nah, jadi kayak ini. Nang ini ditutupi. Nah, itu kalau bebinian ya Allah seluruh tubuhnya kecuali wajah nang terbuka atau nang lain aurat dan kedua telapak tangan. Tapi kalau di luar sembahyang kita lelakian sama lelakian nih. Kita lelakian sama lelakian itu aurat kita wajib ditutupi antara pusat dan lintuhut juga. Ini misalnya kita nih sesama lelakian ya lah, ada bebinian lah belum kita sama lelakian aja misalnya di suatu ruangan atau di mana kan misalnya lakian aja situ. Nah kita lelaki ini kan udah boleh pian berselawahan kelihatan paha tuh udah boleh. Soalnya paha ini aurat dipandang oleh lelakian juga, lagi bebinian ya kalau. Makanya ulun nih hendak bener biasanya bila kan anak-anak muda tuh banyak usaha handap nah anak bener pada hendak ulun menegur cuma sakit nyaman gitu nah. Ulun begunting mantri tuh banyak anak-anak muda nang berselawah handap gitu nah. Ada hendak bener menegur dia cuma sakit nyaman gitu nah. Yang penting ingkar dulu lihat di hati leh ada setuju. Nah itu dingai haram dingai berselawah handap tuh dingai walaupun kita sesama lakian pian membuka atau haram ulun maitih ini haram juga dan sama-sama haram. Pian haram membuka ulun melihat ini haram juga dingai jangan. Sakanya ini kadang-kadang ulun ini ada pamulunan juga orangnya. Nah jadi kita lelakian lah bila turun ke tanah jangan berselawar handap. Nang berselawar handap tuh nang kelihatan paha apalagi pusat nanti buka kada baju pulang. Nah jadi apalagi kita nuntut ilmu nih kan ya kalau rumah itu berbaju lah walaupun baju tangan handap duduk di kursi belum berokok kelihatan pusat. Nah jadi kita lakian ini bila keluar rumah nah ya berbaju juga tah baju soalnya nang di luar rumah tuh bukan cuma lakian acil-acil melihat juga. Nah kalau acil-acil tuh melihat kita kada berbaju tuh aurat sudah tuh. Iya, nang tubuh kita nih aurat bagi perempuan yang bukan mahram, perempuan yang boleh kita kawini. Jadi kita bila keluar rumah, lelakian nih, jangan kada berbaju. Soalnya bila kita kada berbaju, kita berselisihan non acil-acil. Nang perempuan yang bukan mahramnya, acil melihat awak kita berdosa, kita mau ungkai dada kita berdosa juga kita. Jadi berbaju juga tak kita bisa bersalawar atau salawar katuk mana sampai menutupi lintuhut mulandau tuh ada apa kelihatan. Nah kayak itu jangan bersalawar hendak kita pada anak kita nih lelakian misalnya bila sudah balik nah kayak wajib
ikam tuh bersalawar tuh bersalawar atau pilih tuh ke atas pada pusat berbaju ya kalau bilang keluar rumah. Nah kita di rumah gini nggak itu juga padahal ulun nih lah bisi anak misalnya lalakian inya sudah balik. Nah inya misalnya bersalawar handap kelihatan paha ulun melihat pahanya kan orang dosa. Sama juga ulun nih sebagai abahnya nih di rumah tangga di dalam rumah lah nih kata di luar rumah di dalam rumah bersalawar handap kelihatan paha anak ulun melihat nih ulun berdosa juga. Di hadapan anak ulun enggak? Di hadapan lelakian lain enggak? Apa aurat kita nih antara pusat dan lintuhut ditutupi. Artinya jangan bersalawar handap kelihatan paha bado dan ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh karena itu kewajiban menutup aurat. Jangan sampai kita berdosa lalu kita mengakibatkan orang berdosa juga gitu lah. Dua nang dirugikan, kita berdosa, orang berdosa. Kita mau kayak berdosa, orang nang melihat itu berdosa juga. Akan aurat kita. Nah, itu kalau kita sesama lelakian. Nah, kalau kita tadi di hadapan akil misalnya lah atau perempuan yang bukan mahramnya, itu sebenarnya seluruh tubuh pang ya kalau seluruh tubuh pang ya makanya tadi berbaju ya kalau jangan kalau rumah tuh jangan kada berbaju. Nah, adapun aurat kita di hadapan perempuan yang mahram ini perempuan yang kada boleh dikawini seperti mama kita, abah kita itu antara pusat dan lintuhut juga. Jadi mama kita kada apa melihat kita kada berbaju. Acil kita atau anak perempuan kita. Nah, kalau bini itu tidak ada aurat. Pian misalnya, jangan pian. Si fulan misalnya, maaf, tidak ada sehelai benang pun alias kada berbaju, kada bersalawat. Nah, di hadapan bini itu kan ada aurat, kada ada aurat. Bini gitu juga di hadapan lakinya seorang itu kada ada aurat, biar kada berpakai apa-apa, kada apa-apa, kada berusaha. Itu antara suami istri itu kan tidak aurat, sudah apabila sudah nikah. Tapi lah kalau belum nikah, nah itu aurat seluruh tubuhnya. Nah kayak itu. Bebinian kayak itu juga ya lah bila kalau rumah. Nah karena di luar rumah ini tetamu amang-amang lakian yang bukan mahramnya wajib dia memakai pakaian yang menutup aurat. Aurat perempuan itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan seluruh tubuhnya atau aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya ada yang bercadar ya Allah, mata ya kelihatan. Pendapat yang kedua, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu kedua apa terbuka. Nah, makanya itu dipakai oleh bubuhan bibinian di daerah kita nih ya Allah kada becakar pakai cadar toh boleh aja apalagi bersalaman lagi dok. Nah itu ini mun kawan juga bila hari raya di maka kada mesti hari raya ya kalau jangan bersalaman lawan lakian lawan bukan mahramnya lakian gitu juga jangan bersalaman lawan bibinian bukan mahramnya kecuali balapik guru aja ulun bersalaman biar ya ambil aja misalnya pula ulun sudah bodoh saya ya Allah atau misalnya ulun nak bersalaman juga aja kayak ini ya kayak ini ya Allah bersalaman suruban ya Allah. Nah opinian kayak itu juga lah mau hendak bersalaman pakai kerudung yang panjang itu. Nah ulun sudah amun bodoh ya Allah pada aja bodoh. Nah atau misalnya bukan bodoh kayak ini ya Allah jangan jauh dusta amun kada bodoh pada bodoh dusta ya Allah. Nah gitu hendak bersalaman juga tak belapik. Namun kada belapik ya bajapayan itu haram mengjarum jajar. Nah jadi kebiasaan tadi kalau melihat aja kada boleh apalagi menjapai. Nah ya kalau melihat perempuan maksudnya memandang menjelaki itu kada boleh apalagi menjapai. Nah kecuali kan ada beberapa keadaan yang dibolehkan yang memandang kayak kita belajar nih kan apa
dalam belajar ilmu agama, ilmu fardu ain nggak ada apa-apa. Misalnya gurunya lalakian, anak muridnya misalnya beginian. Nah, cuman kan menutup aurat juga berarti Anda. Nggak ada apa-apa, sekedar aja mah jangan juga menjanakin mah minta bongas dijanaki benar misalnya ya Allah oleh gurunya nih. Nah, gitu. Jangan jual ya Allah. Nah, ketika jual beli nggak ada apa-apa memandang wajahnya ya Allah. Nah, ketika jadi saksi, ketika berobat, nah berobat tuh kan apabila kadeda lagi misalnya saya Allah nih lelakian hendak bu urut misalnya, anggaplah tersilahu kata bu urut misalnya, tukang urutnya meninggal sudah abahnya anu nih, abahnya saleh nih. Nah tukang urut yang lain kadeda lelakian misalnya, ada aja binian, nah mau kada mau minta urutakan lawan acil, maka acilnya bongos pulang. Nah tapi bila beurut kau udah acil itu ulun harus membawa bini. Kena berdua non acil di kamar udah boleh. Nah atau misalnya hendak basuntik mantrinya lalakian kadedaan, adanya mantri bebinian aja. Nah mau kada mau nah mau ongkai ya depan mantri bebini mau ongkai aurat nah. Tapi jangan berduaan, bawa siapa misalnya bebinian, kuitan kita kah, mama kah, atau dasar perempuan kah, atau bini kah bawa. Kalau boleh berduaan di tempat yang sunyi, yang bukan mahramnya, yang belum nikah. Kena setan kena nomor 3. Kayak itu juga ibu-ibu misalnya kalau hendak berobat, cari dokter perempuan. Misalnya tukang urut, cari tukang urut perempuan. Namun gak ada lagi, adanya tukang urut lelakian ya. Mau ke rumah ya ke situ, kan udah darurat, tapi bawa laki atau bawa abah kah. Nah menemani jangan berduaan. Nah gitu. Kita kembali ke tadi, ke kitab. Nah jadi terbuka aurat itu cepat-cepat ditutupi apabila waktu sembahyang supaya kada batal sembahyang kita, melihat akalnya bisa batal. Dan termasuk yang membatalkan sembahyang dan kejatuhan najis jika tidak disingkirkannya pada waktu itu juga. Kata sembahyang soalnya diguguri tahi cacak karing, saya sangkut dan inya sadar kibah gitu nah supaya tegipai tahi cacaknya. Iya mun tahi cacaknya basah bang itu kada kau digibah berikit inya basahnya tuh najisna batal itu dah. Aculai baju nang kana tahi cacaknya tok pakai baju nang lain sembayang basah. Nah untungnya kita umat Nabi Muhammad ini pulang leh bila pakaian tuh ada najis cukup ditapas, dicuci, diwangi najisnya pakai air selesai. Kalau zaman bahari dipotong pakai gunting nah bisa merungkang baju. Itu di zaman Nabi Musa tuh. Nah umat Nabi Muhammad alhamdulillah diberikan keringanan bila ada najis itu cukup dicuci. Ada rungkang baju. Nah itu. Bila keguguran najis atau karena najis dan dia sadar, atau misalnya kada keguguran mulai bawah kenapa tajajak tahi ayam misalnya ya Allah atau sembahyang dijak tahi ayam dan sadar tahi ayam ini maka tahi ayam ini basah pulang karena kalau dikibah-kibah batal aja sudah sembahyangnya tuh basuh aja batisnya wudu pulang aja. Nah itu kan membatalkan wudu, tajajak najis itu kan membatalkan wudu, membatalkan sembahyang ya basuh aja batisnya pakai air sampai bersih sembahyang pulang kan dosa wudu. Nah kita karena terbawa najis. Dan berhadas baik hadas kecil atau hadas besar, baik bersengaja atau lupa. Berhadas kecil ini contohnya haratan sembahyang kantut atau bakantut, hadas kecil batal. Atau haratan sembahyang
takami atau bakami itu hadis kecil batal. Atau hatan sembahyang bahira atau tabahira atau tacirit itu batal. Atau misalnya keluar ulat di burik, nah itu merasa seorangnya batal juga. Itu contoh hadas kecil. Kalau hadas besar ini ya paling taswirnya umpamanya orang hatan sumbayang kayak berhadas besar kalau banyu mani apa nih sebabnya nih mahyal nang apakah kayaknya kalau banyu mani harus sembahyang atau apakah ya Allah nah, ini kan hadas besar ini kan sebabnya sebab jima kan mungkin sembahyang di waktu sembahyang jima boleh tapi kalau keluar banyu mani mungkin aja bang hayal bidadari kah misalnya luai keluar banyu mani nah itu atau bisa juga kayak ini keluar kada mesti banyu mani keluar banyu mazi tuh tapi hadis kecil itu keluar banyu mazi kalau mazi lah nang pelumas tuh nang licin itu keluar di kemalun itu tuh batal juga tuh cuma itu hadis kecil tuh nah, baik bersengaja atau lupa nah, artinya basing haja kaba kami atau tak kami gale atau bisa juga tadi teleh nang tabawa najis itu tadi anu nih sembahyang sakanya tahun sembahyang kan ingatan tapuruk minta maaf cawat nang bakas kami nah itu mengingat itu batal lagi sudah sembahyang atau misalnya tuntung sembahyang sudah tuntung sembahyang juhur sudah lewat satu-satunya saja keingatan aku tadi sembahyang tak pakai tapi nang bakas kami anak nah itu diulangi sembahyangnya tuh karena tadi sembahyangnya tuh kada sah membawa najis diulangi sembahyangnya atau bisa juga kita nih kada tahu cuman minimal dahi biar tadi sembahyang juhur tadi abahnya air memakai baju nang bekas kami kucing ya nah jadi ulang sembahyang jangan pakai baju itu lagi dan berpaling dari arah kiblat nah ini termasuk batal jadi sembahyang nih ya, jadi dada kita nih ini dada lah awak kita nih jangan berpaling daripada arah kiblat harus menghadap kiblat ya kalau misalnya kita mengucapkan salam tuh jangan jauh umpat awak kita nih bermiring atau menoleh cukup wajah aja menoleh waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan cedera pada salah satu syarat rukun salat seperti ketiadaan menunduk yang sempurna pada ruku. Nang malam tadi kan kita belajar ruku ya Allah. Nah, jadi menunduk yang sempurna itu bagi orang yang tiada uzur. Kita nih orangnya sehat aja, kada sakit pinggang ya kalau tahu aja ruku kita dengan sempurna. Ruku yang sempurna itu kira-kira seandainya tangan tuh sampai ya Allah, sampai ke lintuhut. Nah, oke. Amunnya kayak ini nah itu kada sempurna rukunya nih padahal kau aja itu cedera rukun sembahyang cedera bisa batal sembahyang. Nah, rukunya kayak ini aja. Padahal kada ada uzur apa-apa, padahal kau aja nang kayak ini. Nah, soalnya kayak ini nah, kada sempurna rukuknya gitu. Itu cedera tuh. Nggak bisa batal sembahyangnya. Dan seperti ketiadaan sujud atas salah satu anggota yang 7. Kan kita waktu sujud itu wajib 7 anggota kita sujudkan atau kita andak ke lantai. Yang pertama dahi ini wajib terbuka, jangan tertutup.
kemudian kedua telapak tangan, 3 dah. Kedua telapak tangan ini sunat kita buka, tapi seandainya bakaus makruh, cuma sah aja bang sembahyang. Bakaus tangan. Nah kemudian kedua lintuhut hendak ya kalau ke lantai, 2 lintuhut ditutup ya kalau, jadi tertutup. Rambut pengguru tak sini, Pak. Kalau sebilah 2 bilah aja kan apa-apa pak. Banyak. Banyak menutupi dahian ini. Sedikit salai 2 belai itu kan apa kerja masalah, soalnya masih ada lagi di sini nangkan lantai. Nah, kemudian apa perut jari kaki ya kalau disujudkan perut jari kaki sudah. Kalau contohan kemarin jangan sujud tuh kayak itu betis nah, tapi harus kayak ini nah ya lah kayak ini. Nah jadi amun kayak ini bisa kadesah sujudnya, bisa cedera. Nah, harus didiriakan kayak ini nih jari batis kita deh. Jadi batis kita nih jangan kayak ini sujudnya. Nah, jadi 7 anggota tuh wajib diandak ke lantai. Bila sabuting misalnya kada tandak, padahal kada uzur apa-apa bisa batal sembahyangnya. Atau ketiadaan tumak ninah pada salah satu rukun yang 4. Apa ya rukun yang 4? Pertama rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud. Nah itu tumak ninah ya Allah. Nah tumak ninah tuh waktu rukuk tumak ninah. Begana setemat kita nah. Bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali insyaallah bertumanina. Nah, i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Nah itu bertumanina juga. Sujud pertama, nah baca nang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali insyaallah bertumanina. Duduk antara 2 sujud, baca nang rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, insyaallah bertumanina. Kemudian duduk sujud kedua, nah bertumanina juga. Nah, bila sebuting aja tumakninnya tertinggal. Ibarat mesin tuh konslet sebuting kabel aja habis kada mau mati mesinnya. Rusak. Kan guru bacanya kada habis, imam nih bacanya kada habis. Imamnya membaca kada habis. Kada apa asal bertumakninah. Inya membaca itu sunat saja. Nya kenapa jadi diadakan situ bacaan supaya kita begana bertumakninah. Bertumakninah itu begananya tuh nah. Adapun membaca nang itu sunat saja. Walaupun misalnya pian kada bacaan sama sekali nang waktu duduk antara 2 sujud ada bacaan nang Rabbi Filit, cuman kita pian begana aja nah, bertumakninah setemat nah. Itu sah. Duduk antara 2 sujudnya. Sujudnya walaupun kada bacaan nang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itu, cuman pian begana setemat nah, bertumakninah sah sujudnya. Jadi nang bacaannya itu sunat saja. Itu supaya aja supaya kita ke bertumakninah aja yang tuh membantu kita supaya kita bertumakninah bacaan-bacaan itu. Soalnya bila kada bertumakninah itu dipadahkan Nabi kita nih maling atau pencuri dalam salat, mengorupsi, menghilangkan tumakninah itu kan mengorupsi tumakninah, bahkan itu lebih maling gitu nah, lebih pencuri daripada pencuri yang lain. Kalau kada bertumakninah pada salah satu rukun yang 4, atau ketiadaan mendengar dirinya pada rukun bacaannya. Jadi tadilah bila orang kada bertumakninah tuh batal sembahyangnya. Atau misalnya nang tangan dari waktu tidak sami Allah liman belimbai-limbai, apalagi limbai-limbainya 3 kali gerak berturut-turut kada bertumakninah pulang, no tuh batal benar tuh.
atau ketiadaan mendengar dirinya pada rukun bacaannya. Ya, baca Fatihah atau baca takbir adalah Allahu Akbar. Nah, itu harus diucapkan, didengar oleh telinga kita. Cuma jangan jobang nyaring-nyaring, sekedar mendengar telinga kita aja nang Allahu Akbar tah. Jangan nang Allah. Nah, akbarnya kada ada juga tuh. Nah, tuh pada sah juga itu. Sembahyang tuh apa takbiratul ihramnya hilang nang akbarnya atau misalnya Allahu Akbar. Nah, mana Allahnya tadi? Nah, jadi Allahu Akbar, dua kalimat itu harus diucap, didengar telinga kita. Wajib didengar telinga kita. Mau nggak ada didengar telinga, pak kalimat aja ada sah sembahyangnya. Kemudian baca Fatihah. Itu Fatihah itu kan termasuk rukun bacaan. Harus dibaca, diucapkan setiap hurufnya dan didengar oleh telinga kita. Jangan sekedar karimot-karimot aja cuma ada suaranya, ada sah sembahyangnya itu. Kemudian membaca tahiyat akhir kan rukun bacaan nih. Nah, itu wajib juga disuarakan dan didengar oleh telinga kita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu nang wajibnya tah. Wajib itu didengar oleh telinga kita. Lamun kada hari hujan, mengguruh pada mendengar aja. Itu ada apa? Yang penting sudah diusahakan, diucapkan. Nah, jadi jamun bakarimut wara telah tuh ada sah sembahyang itu. Takbirnya bakarimut wara. Baca Fatihah, baca tahiyat. Kada ada suaranya, nah itu ada sah sembahyangnya tuh. Batal sembahyangnya tuh. Nah. Dan batal juga salat si makmum jika mendahului ia akan imam pada dua rukun fi'li tanpa ada uzur. Nah, berdahulu dua rukun, mendahului imam dua rukun tapi kada ada uzur apa-apa, si makmum ini batal. Contohnya misalnya nih imam belum rukuknya rukuk dah. Nah, satu rukuk nolak itu belum batal lagi. Imam belum lagi berarti itu rukuk. Inya itidal sami Allahu liman hamidah. Nah, tuh lalu inya anak sujud nih, imam belum lagi rukuk nih. Nah, itu dua rukun mendahului imam nih, batal si makmum tuh. Enggak ada uzur apa-apa. Lain misalnya ada uzur lah. Contoh uzur ini misalnya jadi makmum di padang kadep. Mau di padang kadep habis itu apa? Ya padang kadep aja suara imam nih kadang-kadangaran pulang karena apa? Karena ada hujan misalnya ya kalau soalnya berdulu pada imam misalnya karena inya kada tahu itu kada batal. Tapi lamun besing aja berdulu pada imam dua rukun berdahulu nah tanpa ada uzur batal. Jangan berdahulu pada imam. Maimbaigin jangan ya Allah apalagi berdahulu. Amun berdahulu satu rukun aja belum lagi batal, tapi men dua rukun batal. Nah, atau ini batal juga nih si makmum bertinggal atau badudi daripada imam pada dua rukun fi'li tanpa ada uzur juga. Misalnya nih imam wan makmum nih sama-sama berdiri nih, belum lagi rukuk nih. Lalu misalnya si imam rukuk, inya kada kon rukuk padahal tuntung sudah baca Fatihah. Lain misalnya lah inya belum tuntung baca Fatihah tuh ada uzur. Menuntung akan baca Fatihah. Iya misalnya tuntung aja sudah baca Fatihah. Imam rukuk, inya belum rukuk. Imam i'tidal, inya belum rukuk juga nih. Lalu imam sujud, nah itu batal si makmum itu. Berdudi daripada imam dua rukun terdudi kada ada uzur apa-apa si makmum batal. Batal. Dan lama menunggu
dia akan imam tanpa niat mengikut imam, dan lama menunggu dia makmum akan imam tanpa niat mengikut imam, batal juga. Contohnya kayak ini, misalnya ulun jadi imam, memang imam sembahyang zuhur misalnya Pak, pian sembahyang di belakang ulun, nah lalu ulun takbir Allahu Akbar, pian Allahu Akbar juga, takbir juga pian, tapi pian ini kadang ngikut ulun, kadang ngikut imam. Nah lalu misalnya pian tuntung sudah membaca Fatihah, tuntung sudah membaca ayat, ulun ini belum lagi rokok, pian menunggu ulun rokok nih, jangan rokok juga nih. Nah pian menunggu lawas tuh nah kada bacaan apa-apa, padahal pian kada juga ngikut ulun, pian batal. Kadang ngikut ulun tapi menunggui ulun, dan dalam menunggu tuh pian kada bacaan apa-apa, itu pian batal. Nah, bapak juga itu lih, kadang mungkin sehari lawan imam nih, tapi di belakang imam juga sembahyang, dendam kawan imam nih, kalau seorangnya jadi makmumnya apa, ini aja tadi menempelin aku aja misalnya ya Allah, tapi sembahyang di belakang imam, seorang kalau yang ngikut ini aja, jadi sembahyangnya di belakang imam, sembahyangnya di belakang imam. Nah jadi tuntung ya nih baca Fatihah, tuntung baca ayat, kadang batu kadang baca apa-apa, inya mahadang imam rokok hanya rokok, soalnya bila badulu rokok kena orang lain banyak kan apa aja si makmum berdulu pada imamnya. Nah ini mah menghindari itu. Lalu ini nih apa, menunggu imam, menungguinya itu nah kada bacaan apa-apa, itu batal sembahyangnya, batal sembahyang. Jadi sembahyang ada batal apa, bacaan apa lagi, tambahin nang qul huwallah lagi nang sambil mahadang imam rokok, si imam rokoknya. Jadi nang itu jangan kosong daripada bacaan. Cuman ini kada dapat sembahyang berjamaah, kenapa? Kadang ikut imamnya kayak sembahyang sorangan aja juga, tapi sah aja sembahyangnya. Nah, paham aja kalau pian. Atau bisa juga ini, contohnya lah, kita nih jadi makmum, asalnya kita ngikut imam. Allahu Akbar, dalam aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat ngikut imam masanya nih. Ikut imam di rakaat pertama, ikut imam. Sekali di rakaat kedua kita melihat imam ini diguguri tahi cacak di kopiahnya. Nah ini disebut tahi cacak nih, sangkut tahi cacak pulang basah pulang. Kan kita atas sembahyang ini kan mungkin mam tuh di kepala biar tahi batal kita ya kalau. Nah jadi kita waktu itu mufarakah, karena kita meyakini imam itu batal, karena imamnya ini ada najis di kepalanya, imamnya kada tahu. Jadi waktu itu kita mufarakah tuh berpisah daripada imam, tapi berpisah tetap juga sembahyangnya di situ juga. Nah jadi kan ada lagi ngikut imam. Nah jadi di rakaat kedua tuh kan, rakaat pertama tadi ngikut imam, rakaat kedua ini kan ada lagi ngikut imam karena melihat imam tuh batal karena ada tahiyat. Jadi pas kita membaca Fatihah, ya Allah membaca ayat, tonton kita misalnya membaca ayat, imam nih misalnya belum rukuk juga lagi nih. Nah supaya kita kada dianggap menunggu imam halkan kosong bacaan apa lagi. Soal lawan juga ini, lamun kita nih mubarakah sananya boleh aja bang baduhulu rokok kan kita kada lagi ikut imam. Cuman kalau pina orang nari kita menyangka macam-macam. Kenapa gitu aja makmum baduhulu pada imam aja. Nah, aja kada tahu. Padahal kita kan sudah mubarakah supaya tidak terjadi fitnah. Kita kisah kayak ngikut imam juga geraknya, tapi sebenarnya kita kadang ngikut imam lagi mubarakah dah. Cuman tadi waktu imam bala merokok, kita tonton sudah bacaan jangan kosong. Waktu menunggu imam merokok tuh jangan kosong, kita bacaan apa lagi, tonton baca ayat tambahin apa kuliah ayat kafirun nggak lagi. Bila imam merokok hanya kita rokok. Tapi kita tuh sembahyang sorangan tuh
Tidak kita imam sujud kita sampai salam imam hanya kita salam juga. Nah jadi ibaratnya tuh kita sembahyang sorangan tuh setelah kita coba pada bagaimana betul salam mam tuh di kupiah-pian ada tahiyat pada kita supaya imam tuh mau ulang. Nah, artinya sembahyang pian tuh kada sah. Nah jadi itu maksudnya lah, maksudnya yang bisa membatalkan sembahyang itu nah betul aja lama menunggu dia makmum ini akan imam tanpa niat mengikut imam. Nah kalau bacaan apa-apa misalnya menunggu imam merokok ada bacaan apa-apa misalnya sudut tonton sudah baca Fatihah tonton baca ayat, nah itu bisa batal pada ngikut imam. Nah, dan batal juga salat dengan tertawa hihihi jangan tuh berapa huruf keluar itu iyalah atau tawa tuh kayak bukan diri ya kalau dan menangis maksudnya menangisnya nang berbunyi amon nang misalnya ratan sembahyang keingatan kuit arwah almarhum kuitan misalnya mun kawaje jangan nyambat arwah ya anu almarhum mun arwah tuh kada jadi pahala menang ucapan kita, tapi kalau kita almarhum tuh doa. Arti almarhum itu kan orang yang dirahmati Allah. Telakian kalau begini almarhumah orang yang dirahmati Allah. Jadi gitu misalnya kuitan meninggal, mama meninggal, almarhumah mama, almarhum abah. Itu doa dah. Artinya mudahan sidin dirahmati Allah. Nah, tak bagus gitu ya daripada menyambat arwah mama, arwah abah. Nah, misalnya ratan sembahyang keingatan almarhum abah misalnya lalu titikan banyu mata itu kan batal, titikan menangis nih nang batal tuh nah itu batal bunyi itu nah itu batal maksudnya lah sekedar nang titikan banyu mata atau misalnya membaca ayat Quran kisah neraka misalnya kalau lalu misalnya sedih misalnya kalau amun yang sekedar menangis itu kan ada batal ya. Nah itu batal lah. Ada bunyi gitu. Dan meniup. Nah meniup ini bisa membatalkan juga. Kada apalagi kada usah bapak ya. Iya, nah itu. Bapak juga. Nah. Dan baradaan manggatar jika nampak bunyi dua huruf orangnya garing meriap dingin sembahyang nah itu bisa batal kau aja kalau meriap dingin tuh jangan bersuara kayak itu kau aja kalau menggetar jika nampak bunyi dua huruf. Nah, dan batal juga salat dengan menambahi satu rukun dari rukun-rukun yang sudah ditetapkan. Lah ini mestinya kada ingat lah. Ini basing haja. Seperti dia salat asar 5 rakaat. Ini basing haja lah. Lah ini orang kada ingat tuh deh. Orang ini misalnya sembahyang di rakaat ke-3 misalnya di rakaat ke-3 atau di rakaat ke-4 ini ragu-ragu ya lah karena hayal bang deh aku nih 4 kah sudah 3 kah 3 kah ya Allah maka kemarin ambil yang sedikit kelak ambil 3 nah tambah ya lah pulang sarakaat jadi 4 ya lah nah jadi 4 sekalinya salah perkiraan kita tuh sekalinya kita sembahyang zuhur atau asar atau 5 rakaat sekalinya nah itu kan kada basing aja nih toh kada batal ini basing aja sudah tahu 5 rakaat 4 rakaat ditambahnya pulang sarakaat itu bisa batal contohnya kayak inilah ada kasus terjadi orang sembahyang berjamaah sembahyang zuhur misalnya sembahyang zuhur di rakaat ke-4 sakanya imam ini mungkin imam ini kada ingat tuh deh ragu-ragu tuh deh aku ke rakaat ke-4 kah ke-3
tiga karampa kau tiga lah betakun nggak ada wajola udah boleh udah betakun batal bener ya. Jadi ambil sedikit jar imam nih, ambil sedikit berartinya ambil 3 tambahin ulang sarakaat. Soalnya imam berdiri. Nah kita sebagai makmum kita yakin imam nih labihan artinya imam nih menambahi sarakaat jadinya 5 rakaat. Nah kita sebagai makmum sudah yakin nih, jangan juga 4 menambahi batal kita. Jadi kayak apa? Kita jangan muparakah, kita duduk tahiyat akhir karena sudah 4 rakaat duduk tahiyat akhir, kita tunggu aja imam tadi itu menurut sangkat kita imam itu ada batal. Kenapa? Karena imam tuh ragu-ragu rakaat, lalu ditambahinya sarakaat, diambilnya sedikit kan tambahinya sarakaat, padahal itu kan hakikatnya 5 menambah 1 rakaat. Kita yakin kan kita nih sudah 4, jangan menambahi, jangan umpat-umpatan imam naik juga. Jadi kita menunggu imam di tahiyat akhir, nunggu tuh ada apa? Nunggu walaupun agak lawas, kita baca tahiyat akhir ya, kalau baca nang doa mendoa ya kalau. Nah pas imam tahiyat akhir ya lah, kita menunggu pas imam tahiyat akhir kira imam salam ya kita salam. Nah kita. Jadi lamun kita tuh sudah yakin imam tuh 4 nih, lalu imam nih menambahi sarakaat, mungkin imamnya lupa, kita jangan umpat-umpat menambahi, kita jadi 5 rakaat namanya ya Allah, menurut keyakinan kita bisa batal kita. Imam sujud sawi bang kita 4 rakaat kalau 4 juga rasanya 4 juga ya. Nah 4 juga kita imam sujud sawi 4 juga kita. Nah itu jangan menambahi nih kadida oleh orang menambahin nang 4 rakaat nih ya orang poler iyalah banyak poler 4 rakaat aja poler orang sinya 2 rakaat atau salat subuh 3 rakaat nang 2 rakaat ya orang melandau bina baca janggal sama 3 rakaat mana kada sah pulangnya kalau dan batal juga salat dengan sebab murtad. Nah murtad ini banyak penjelasannya murtad nih. Arti murtad itu dulu orang ini tak keluar daripada agama Islam. Orang ini kada Islam lagi sebab murtad itu. Nah jadi kafir nih. Nah lalu seandainya di dalam sembahyang batal sembahyangnya. Maunya murtad dalam sembahyang batal sembahyangnya. Sembayangnya ya sangat sembayang 2 aja. Sekalinya mau kunut ya. Iya. Nah itu sembahyang subuh nih melandau. Subuh melandau. Kunut ketahuan. Iya. Jadi kita usahakan aja ya Allah, guring itu jangan melandau ya Allah. Sembahyang di dalam waktunya, jangan terkeluar daripada waktunya. Seandainya mengantuk juga tuh sembahyang dulu walaupun 2 rakaat tuh sembahyang subuh imba tuh imba salam ayuh imbahnya guring walaupun guringnya makruh juga mun kada tahan lagi juga mata nih. Nah, jangan kene jekin sembahyang kene aja jam 7. Nah jangan, berdosa kita, guringnya tuh berdosa kita. Namun kita mendengar tuh orang azan subuh, sadar kita nih orang azan subuh. Nah mendengar kita walaupun kita berabah mata lagi jam, cuman kita mendengar tanya kita nih, oh orang adzan bang subuh nih, kayak aja gitu, guring kita sampai bangunnya jam 7 guring itu guringnya berdosa karena menunda sembahyang tanpa ada uzur. Bangunut lah. Nah jadi murtad ini banyak sebabnya lah. Nah sini disebutkan seperti hatinya ragu-ragu dengan adanya Allah. Kita orang beriman harus yakin, syarat hati yakin kan 100%. Yakin seyakin-yakinnya Allah Ta'ala itu ada. Allah itu bersifat wujud, artinya ada. Mustahil adam, artinya tiada. Mustahil Tuhan tiada, darinya alam semesta. Kalau misalnya di dalam hati deh batal sembahyang, jujur aja deh Tuhan tuh ada katanya, kada terlihat ya. Nah itu murtad tuh. Dan sembahyang batal sembahyangnya. Bila orang ragu-ragu dengan adanya Allah, murtad.
Apalagi kita percaya lalu dengan adanya Allah. Nah, tokoh orang ikam percayalah adanya Allah. Tujuannya adakah aja. Nah itu ada boleh gitu. Bisa murtad tuh. Jangan ada ragu-ragu hati tentang adanya Allah. Kita yakin Allah Ta'ala ada zatnya. Cuman kadang kau dilihat oleh mata. Nih, kau dilihat mata oleh mata kayak makhluk kayak. Sedangkan Allah Ta'ala tuh mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, ada sama wan makhluk. Nah, atau ragu-ragu hatinya dengan salah satu sifat dari 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kan sifat yang wajib bagi Allah 20 sifat ya Allah. Yang mustahil bagi Allah Ta'ala 20 juga. Yang harus satu ya Allah. Nah, di antara sifat yang 20 bagi Allah Ta'ala anggaplah kudrat, artinya kuasa. Allah Ta'ala itu wajib bersifat kudrat, artinya Allah Ta'ala kuasa. Lalu misalnya ada seseorang nih, inya 19 apa? Kan 20 sifat, 19 sifat yang wajib bagi Allah, artinya percaya aja sebutin misalnya ragu-ragu, bujur juga aja Tuhan nih kuasa. Kadang aja. Nah, itu bujur juga Tuhan bersifat kudrat, kadang aja. Garu-garu itu. Nah, bisa murtad orang itu. Nah, sembahyang batal sembahyangnya. Nah, batal sembahyangnya. Boleh kita ragu-ragu dengan sifat Allah Ta'ala yang wajib bagi Allah 20 sifat dah. Atau ragu-ragu dengan kerasulan Nabi Muhammad. Nah, bujur juga aja Nabi Muhammad itu Nabi kadang aja. Nah, itu dalam hati misalnya. Itu ragu-ragu dah. Nah, kita harus yakin Nabi Muhammad itu seorang Nabi, seorang Rasul yang Allah utus kepada seluruh jin dan manusia, membawa rahmat bagi sekalian alam. Nah, kita wajib beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, bila ragu-ragu bisa murtad. Atau tidak percaya dengan salah satu dari para rasul. Nang kita wajib kenal 25 ya lah. Selain itu Nabi itu banyak kan? Cuma nang 25 ini wajiblah dihafal ya. Kada wajib dihafal tapi asal binanduk. Pian takoni hafal lah jumlah apalah lau misalnya ulun suruh pian sebutkan satu persatu warga desa Bau Simpang 3 Mataraman. Bisa pian menyebutkan satu persatu. Mun Pak RT kan ada catatannya ya Allah. Si anu. Cuman jadi pian bila aku tetamu di pasar, aku tahu ini orang Simpang 3. Nah, itu ya kayak itu juga kita tuh amun disuruh baca bang, tapi kalau orang hafal Aqidatul Awam tuh Adamun Idrisun Hud, nah itu ada Nabi 25 sih tuh amun Aqidatul Awam tuh. Tapi lamun orang kada hafal itu tapi asal minando dah kada apa nah bisa sebutkan bang mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dah kada hafal orangnya kada hafal. Tapi lamun ditakoni Idris, Nabi itu Idris Nabi, Syuaib Nabi, Musa Nabi juga, Udin nah lain. Nah bisa membedakan dah. Nah Ismail Nabi, Utuh lain. Nah itu bisa membedakan. Artinya orangnya nih pinando mana naran Nabi, mana lain naran Nabi. Nah walaupun kada hafal 25. Tapi asal minando tuh nah, oh ini Nabi, oh ini lain Nabi, nah apa? Misalnya ada seseorang kan, inya percaya kepada seluruh Nabi, ada seikung Nabi inya kada percaya atau ragu-ragu dengan kalian. Anggaplah misalnya Nabi Nuh misalnya, dalam hati bujur juga kan, Nuh tuh Nabi kadang aja. Nah itu bisa murtad tak? Ya atau kada percaya lalu seikung Nabi nih kada percaya, seikung Rasul lah percaya, walaupun yang lainnya itu percaya bisa murtad. Jadi ke-25 Nabi itu kita wajib percaya dan jangan ragu-ragu. Itu adalah para rasul-rasul yang diutus Allah kepada manusia. Nah, atau tidak percaya dengan Al-Quran. Orang kada percaya dengan Al-Quran itu bisa murtad juga. Atau satu ayat kah? Daripada Al-Quran.
Atau ragu-ragu ujung-ujung kangen nih ayat Quran kadang aja. Nah, bisa murtad kita. Jadi banyaklah sebab murtad nih, insyaallah nanti kita sambung. Mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita sebaratan, diampuni Allah Ta'ala dosa-dosa kita, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, dan dimatikan hal keadaan beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.